Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua, mari kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 14 ayat 1 sampai dengan 31. Dipersilakan. 1 Raja-Raja 14. Pada waktu itu Abia, anak Yerobeam, jatuh sakit. Lalu Yerobeam berkata kepada istrinya, berkemaslah, menyamarlah, supaya jangan diketahui orang bahwa engkau istri Yerobeam, dan pergilah ke Silo. Bukankah di sana tinggal Nabi Ahia? Dialah yang telah mengatakan tentang aku bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa ini. Bawalah 10 roti, kue kismis, dan sebuli-buli air madu, dan pergilah kepadanya. Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi dengan anak ini. Istri Yerobeam berbuat demikian. Ia berkemas pergi ke Silo dan masuk ke rumah Ahia. Ahia tidak dapat melihat lagi sebab matanya sudah kabur karena ia sudah tua. Tapi Tuhan telah berfirman kepada Ahia, bahwasanya istri Yerobeam datang untuk menanyakan kepadamu perihal anaknya, sebab anak itu sedang sakit. Begini-begini harus kau katakan kepadanya. Ketika perempuan itu masuk, berbuatlah ia seolah-olah ia orang lain. Tapi segera sesudah Ahia mendengar bunyi langkah perempuan itu, sementara melangkah masuk itu, berkatalah ia, masuklah, hai istri Yerobeam. Mengapakah engkau berbuat seolah-olah engkau orang lain? Aku disuruh menyampaikan pesan yang keras kepadamu. Pergilah, katakanlah kepada Yerobeam, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Aku telah meninggikan engkau dari tengah-tengah bangsa itu, dan mengangkat engkau menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud, yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya, dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau, dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku. Bahkan engkau telah membelakangi aku. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tahi sampai habis. Setiap orang daripada Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung yang di udara. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Tetapi bangunlah dan pulang ke rumahmu. Pada saat kakimu melangkah masuk kota, anak itu akan mati. Seluruh Israel akan meratapi dia dan menguburkan dia, sebab hanya dialah daripada keluarga Yerobeam yang akan mendapat kubur. Sebab di antara keluarga Yerobeam hanya padanya lah terdapat sesuatu yang baik di mata Tuhan Allah Israel. Dan Tuhan akan membangkitkan baginya seorang raja atas Israel yang akan melenyapkan keluarga Yerobeam seperti kenyataan sekarang ini. Kemudian Tuhan akan menghajar orang Israel sehingga tergoyah-goyah seperti gelagat di air, dan ia akan menegakkan mereka daripada tanah yang baik ini yang telah diberikannya kepada nenek moyang mereka. Ia akan menyerahkan mereka ke seberang sungai Efrat sana, oleh karena mereka telah membuat tiang-tiang berhala mereka, dan dengan demikian menyakiti hati Tuhan. Ia akan lepas tangan terhadap orang Israel oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam, dan yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Sesudah itu bangkitlah istri Yerobeam dan pergi, lalu sampailah ia ke Tirsa. Pada saat ia masuk melangkahi ambang pintu rumah, matilah anak itu. Mereka menguburkannya, dan seluruh Israel meratapi dia sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Ahia. Selebihnya dari riwayat Yerobeam, bagaimana ia berperang dan bagaimana ia memerintah, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Lamanya Yerobeam memerintah ada 22 tahun. Kemudian ia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka anaknya menjadi raja menggantikan dia. Adapun Rehabeam, anak Salomo, ia memerintah di Yehuda. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel,
untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Tapi orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka menimbulkan cemburunya dengan dosa yang diperbuat mereka, lebih daripada segala yang dilakukan nenek moyang mereka. Sebab mereka pun juga mendirikan tempat-tempat pengorbanan dan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Bahkan ada pelacuran bakti di negeri itu. Mereka berlaku sesuai dengan segala perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari orang Israel. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak, Raja Mesir, menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja. Semuanya dirampasnya. Ia merampas juga segala perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara membawa masuk perisai itu, dan mereka pula yang mengembalikan ke kamar jaga para bentara. Selebihnya dari riwayat Rehabeam dan segala yang dilakukannya, semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda. Dan terus menerus perang ada antara Rehabeam dan Yerobeam. Kemudian Rehabeam mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Maka Abiam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya, kita sudah membaca dari 1 Raja-Raja pasal 14 ayat 1 sampai dengan 31. Ada dua hal, atau kita bisa bagi menjadi dua hal. Yang pertama terkait kisah Yerobeam ya, di ayat 1 sampai dengan 20, di mana Raja Yerobeam ini memang sudah dinubuatkan oleh Nabi Ahia bahwa dia nanti akan jadi raja. Kalau kita bisa melihat di pasal 11 ayat 28 sampai 39 yang beberapa hari yang lalu sudah kita baca tentunya. Dan itu memang terjadi karena memang dinubuatkan oleh Nabi yang dipilih Tuhan, yaitu Ahia. Nah, namun pada kenyataannya setelah jadi raja memang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, karena memang Yerobeam ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, bahkan menyakiti hati Tuhan. Kita bisa melihat di ayat 1 sampai 20 ya, kejahatan Yerobeam itu misalnya tidak menaati perintahnya. Jadi dia menjadi pemberontak. Kemudian selain itu membuat berhala. Dan hal ini yang tentu membuat hal-hal yang tidak baik bagi dirinya, bagi umat yang dipimpinnya. Ya. Dan ketika anaknya sakit, yaitu Abia, bahkan ia pun malu untuk meminta petunjuk dari Nabi Ahia ya, sehingga dia menyuruh istrinya untuk datang kepada Nabi itu dengan menyamar. Ini artinya memang dia malu untuk meminta petunjuk nasihat dari Nabi yang Tuhan pilih ya, sehingga harus menyuruh istrinya menyamar. Hal ini menunjukkan memang bagaimana Yerobeam tidak melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, sehingga ada hukuman yang terjadi bagi dia dan keluarga maupun bagi umatnya yang dipimpinnya. Ada hukuman-hukuman yang terjadi, yaitu Tuhan melenyapkan laki-laki ya, lalu menyapu habis keluarga Yerobeam, artinya dia membunuh semua, membinasakan semua. Kemudian Abia yang tadi sakit itu akhirnya mati, dan itu juga sudah disampaikan oleh Nabi Ahia bahwa nanti anak dari Yerobeam akan mati, dan terjadi karena memang itu pesan dari Tuhan. Selain itu ada hal-hal yang memang sangat memprihatinkan dan juga menakutkan ya, karena Tuhan menghajar dan menyentakkan orang Israel.
Jadi ini yang terjadi akibat dari kejahatan seorang pemimpin, maka akan ada hukuman yang tidak hanya berpengaruh pada diri seorang pemimpin itu sendiri, tetapi juga pada orang-orang yang dipimpinnya. Sehingga hal ini mengingatkan kepada kita, jangan pernah untuk memberontak pada Tuhan. Jangan melakukan kejahatan sebagai bukti pembangkangan terhadap Tuhan. Sebaliknya, memang kita harus taat kepada perintah Tuhan. Jangan mencontoh kehidupan dari Yerobeam ini. Nah, inilah kisah Yerobeam, saudara-saudara semuanya, yang berakhir dengan tragis memang, artinya Tuhan menghukumnya. Nah, yang kedua, ternyata memang tidak lebih baik daripada Yerobeam. Ya, hanya beda sedikit lah, yaitu kisah Rehabeam. Hampir sama ya namanya, Yerobeam dan Rehabeam. Ini di ayat 21 sampai 31. Jadi, Rehabeam ini raja terakhir kerajaan Israel yang waktu masih menyatu ya, saudara. Tapi dia jadi raja pertama kerajaan Yehuda. Ada beberapa hal yang terjadi pada pemerintahan Rehabeam ini. Ya, kalau tadi pada masa Yerobeam memang ya banyak terjadi kejahatan juga, bahkan memang juga sudah dinubuatkan ya, Nabi Ahia itu sudah menubuatkan bahwasanya nanti Israel akan ditawan ya pada tahun 722 sebelum Masehi ya. Jadi ditawan oleh Asyur dan itu terjadi. Nah, sedangkan pada pemerintahan Rehabeam ini ada beberapa hal yang terjadi, yaitu kerajaan pecah menjadi dua, yaitu Israel dan Yehuda ya. Jadi ada perpecahan, kemudian ada rakyat melakukan penyembahan berhala. Tentu rakyat melakukan ini karena ada pembiaran ataupun juga ada contoh dari pemimpinnya, yaitu Rehabeam, dan juga terjadi peperangan secara terus-menerus. Ini tentu dalam sebuah wilayah, dalam sebuah kerajaan, kalau terjadi peperangan terus-menerus, ini sangat menyulitkan kehidupan rakyatnya. Di samping itu, kita bisa melihat bagaimana kejahatan Rehabeam dan orang Yehuda, ya hampir sama dengan Yerobeam ya, yaitu membuat berhala, jadi melakukan penyembahan kepada ilah lain, dan ada catatan di situ juga ada pelacuran bakti. Ini pelacur-pelacur laki-laki yang ada di kuil ya. Jadi kalau versi NIV-nya lebih jelas, yaitu pelacur laki-laki yang ada di kuil gitu. Sehingga dalam masa pemerintahan Rehabeam ini terjadi amoralitas, tindakan yang tidak bermoral, karena terjadi banyak pelacuran oleh laki-laki dan tentu praktek homoseksual dibiarkan di situ. Ini yang terjadi. Ini adalah sebuah kekejian terhadap Tuhan. Jadi sebuah kejahatan, sebuah pembangkangan terhadap perintah Tuhan. Dan sebagai hukumannya, saudara, Tuhan mengizinkan bahwasanya pada waktu itu ada penyerangan oleh Raja Sisak. Raja Sisak ini dari Mesir. Dan juga perampasan terhadap barang-barang yang ada di Yehuda sana. Karena memang tadi ya ada kejahatan, ada kemerosotan secara moral. Padahal kalau kita tahu Rehabeam itu artinya kiranya umat berkembang. Arti nama Rehabeam itu kiranya umat berkembang. Tetapi kenyataannya adalah di masa pemerintahannya ternyata umat itu tidak berkembang, tapi malah ia stagnan atau malah menurun, merosot karena melakukan kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Jadi ada penyerangan dan perampasan oleh Raja Sisak ini sebagai hukuman. Jadi memang segala kejahatan terhadap Tuhan itu selalu ada konsekuensi, ada hukuman. Kita tahu memang kenapa Rehabeam bisa seperti ini, salah satu pengaruhnya adalah pengaruh buruk dari
ibu surinya yang bernama Naamah tadi sudah disebut, dan juga pengaruh dari ibu permaisuri Maakah, ya, sehingga itu mempengaruhi perilaku dan juga ada akibatnya, yaitu rakyat melakukan penyembahan berhala. Sekali lagi, ini adalah kejahatan. Segala kejahatan itu ada konsekuensinya, karena itu menyakitkan hati Tuhan, karena itu merupakan sebuah pemberontakan yang luar biasa. Jadi, saudara semuanya, pada prinsipnya pasti Tuhan mengasihi umatnya, terutama umat yang taat kepadanya. Ya. Dan sebaliknya Tuhan membenci kejahatan umatnya. Karena ketika umat jahat berarti tidak taat kepada Tuhan. Karena itu, saudara, ia akan menghukum umat yang jahat. Dan itu terjadi pada masa Yerobeam maupun juga Rehabeam. Sebagai penerapannya bagi kita semuanya, bagaimana ketaatan saudara selama ini pada Tuhan? Bagaimana ketaatan saya pada Tuhan? Ya, pasti kita akan belajar, saya dan saudara akan belajar hidup taat sesuai dengan firman Tuhan. Lalu apakah saudara dan saya sudah merdeka dari kejahatan, artinya tidak melakukan pemberontakan, tidak melakukan pembangkangan, tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang bisa membuat pengaruh yang buruk bagi kita maupun bagi orang lain. Jadi, saudara, mari kita belajar taat pada Tuhan, mengikuti perintahnya, dan kita belajar, atau saudara dan saya belajar untuk mengalahkan kejahatan itu dengan pimpinan dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita dimampukan untuk melakukan itu, jangan seperti Yerobeam dan Rehabeam. Tuhan memberkati dan menguatkan kita semuanya. Amin. Ya, terima kasih Mas Irawan sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan pagi ini bahwa hidup taat meninggikan Dia selalu dengan pujian Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, muliakan naik ke surga, Dia berikan Roh Kudusnya.
kuasa untuk hidup taat, hidup bergantung pada Tuhan dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan sebagaimana amanat teks pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mohon Roh Kudus menolong kami semuanya untuk hidup taat di hadapan-Mu, hidup benar di hadapan, sucikan, kuduskan kami dari segala kecemasan dosa kami, pribadi maupun semua anggota keluarga, agar hidup menyenangkan hati Tuhan, tidak berbuat jahat, hidup melakukan kehendak-Mu dan bukan mengikuti keinginan kami. Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk hidup yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.